Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Warta Nasional di mana saja Anda berada. Pada video kali ini saya ingin menanggapi sebuah pidato Presiden kita Prabowo Subianto, di mana dalam pidatonya di hadapan guru-guru besar tokoh Muhammadiyah, Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya dengan sangat berapi-api, dan lagi-lagi beliau menyampaikan pidato itu tanpa teks, ya. Ini bisa dilihat bahwa betapa seorang Prabowo ini memahami permasalahan negerinya, ya. Dan tidak hanya itu, Prabowo Subianto juga memahami tentang geopolitik dunia. Inilah memang sebenarnya yang ditakuti oleh negara-negara dunia gitu. Jadi seorang Prabowo Subianto itu sangat ditakuti kalau menjadi seorang presiden. Mengapa? Karena orang ini gitu ya, Prabowo ini benar-benar memahami tentang situasi politik dunia dan tentang situasi negara Indonesia. Prabowo Subianto berkali-kali mengatakan kepada seluruh tokoh guru bangsa, ya, agar mengedepankan yang namanya persatuan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya, sehingga banyak sekali negara-negara asing yang menginginkan Indonesia ini ribut, ya, menginginkan Indonesia ini selalu konflik. Dan yang menjadi sangat mudah untuk katakanlah digoreng, ya, yang sangat laris, sangat mudah untuk diprovokasi adalah tentang isu agama, ya. Ini bahaya sekali, ya. Isu agama di Indonesia sangat mudah untuk memecah belah bangsa Indonesia. Maka pemahaman atau moderasi dalam beragama ini sangat penting sekali untuk menjaga keutuhan Indonesia sebagai bangsa. Karena seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa persatuan harus di atas segala-galanya, ya. Jangan mau bangsa ini, bangsa Indonesia, diadu domba oleh isu apapun, ya. Oleh isu SARA, kemudian ras, ataupun agama. Ini berkali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan selaku atau sebagai tokoh nasional, ya, Prabowo Subianto sudah menunjukkan tidak hanya bicara, ya, tidak hanya bicara yang sifatnya lip service saja, tetapi Prabowo Subianto sudah menunjukkan kepada bangsa Indonesia betapa seorang Prabowo itu tidak memiliki rasa dendam kepada lawan politik, ya. Ini dibuktikan ketika dia menerima tawaran dari Presiden Jokowi untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo. Ini adalah suatu bukti bahwa memang Prabowo ini memiliki jiwa yang besar dan memiliki jiwa kenegarawanan yang sangat tinggi, ya. Jadi ketika dia mengajak kepada bangsa Indonesia, khususnya dalam hal ini tokoh politik, tokoh agama, untuk mengedepankan atau menjaga persatuan dan menghindari yang namanya perpecahan, meski ada
perbedaan di dalam pendapat ini sesuatu yang bukan hanya teori atau bukan hanya sesuatu yang sifatnya hanya mengajak, tapi sudah dicontohkan oleh dirinya sendiri. Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang seperti itu. Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang memang memberikan tauladan kepada seluruh anak bangsa dalam hal apapun. Itulah pemimpin yang memang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Semoga di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Indonesia mampu menjadi negara yang surplus pangan tentunya, karena target dari Prabowo Subianto ya selaku Presiden Republik Indonesia adalah Indonesia surplus pangan. Ini adalah target daripada Prabowo Subianto, karena ini ada hubungannya dengan program makan bergizi gratis. Ada dua sebenarnya ya, ada dua tokoh di Indonesia yang pemikirannya dalam konteks persatuan dan pangan itu ada dua ya. Yang pertama adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, yaitu Syekh Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang. Yang kedua adalah Prabowo Subianto. Saya melihat ada dua tokoh besar. Yang satu adalah dari kalangan karismatik, yaitu dari kalangan pesantren, itu pimpinan karismatik, yaitu Syekh Abdul Salam Panji Gumilang. Yang kedua dari pemimpin negara, yaitu Prabowo Subianto. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Panji Gumilang, ini sebetulnya sama dengan apa yang disampaikan, apa yang digaungkan, apa yang diseru oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama adalah dalam hal bagaimana merawat persatuan Indonesia. Dalam pidato-pidatonya atau tausiah-tausiahnya di hadapan para santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang selalu mengatakan atau mengajak bahwa kemanusiaan itu di atas segalanya. Persatuan Indonesia bisa diwujudkan hanya dengan dasar kemanusiaan. Jadi sesuatu hal yang mustahil terjadi ya, atau persatuan itu mustahil terjadi berdasarkan kepada agama. Karena agama di Indonesia itu sangat beragam ya. Agama di Indonesia itu banyak sekali ya. Ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha, ada Konghucu, ada Islam, ada juga aliran kepercayaan. Jadi dengan berbagai agama yang ada di Indonesia, itu mustahil bisa mencapai yang namanya persatuan yang hakiki. Jadi persatuan Indonesia bisa diwujudkan hanya berdasarkan kemanusiaan ya. Jadi bangsa Indonesia bersatu berdasarkan kemanusiaan. Itu yang disampaikan yang selalu disampaikan oleh Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang. Karena berbicara agama itu berbicara tentang privasi. Jadi agama itu urusannya adalah privasi, seperti itu. Karena pasti ada perbedaan. Jangankan di agama yang berbeda ya, di satu agama saja, Islam katakanlah, itu mengenal adanya 4 mazhab, 4 golongan ya, yang ini berbeda pahamnya ya.
mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Hanafi, ada mazhab Imam Hambali, ya kan? Ada lagi mazhab Imam Maliki, ya, itu Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu ya, Maliki, ya. Sorry, ada 4 ya. Yang pertama Imam Syafi'i, yang kedua Imam Hambali, yang ketiga Imam Hanafi, ya, yang keempat Imam Maliki. Seperti itu ya. Jadi ada 4 mazhab besar, ya, ada 4 mazhab besar di dalam Islam. Dan ini berbeda gitu. Maka yang diajarkan oleh Al-Zaitun adalah 4 mazhab besar tadi. Jadi seluruh santriwan dan santriwati diajarkan tentang pemahaman 4 mazhab tadi. Jadi pemahaman antar mazhab ini dipahamkan, sehingga santri Al-Zaitun itu tidak fanatik terhadap satu mazhab. Tidak ada yang namanya fanatisme mazhab. Di sana Islam ya Islam saja. Itu salah satu terobosan, salah satu upaya Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, untuk menanamkan nilai-nilai persatuan, nilai-nilai toleransi kepada santriwan santriwati Al-Zaitun. Sehingga lulusan daripada Mahat Al-Zaitun ini akan memiliki jiwa-jiwa toleransi yang sangat tinggi. Tidak ada yang fanatisme mazhab. Ini luar biasa. Jadi apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo sebenarnya itu sudah dijalankan, sudah dilaksanakan oleh pimpinan pondok pesantren Mahat Al-Zaitun. Yang kedua, dalam hal pangan, sudah lama di Al-Zaitun itu mempunyai prinsip bahwa, ya, ketahanan pangan itu adalah ketika apa yang dimakan, apa yang diminum adalah ditanam sendiri. Jadi sudah lama bagaimana Al-Zaitun memberikan makan kepada 10.000 penghuni tetapnya itu dari hasil tanaman sendiri. Padi menanam sendiri, sayuran menanam sendiri, ikan berternak sendiri, ya, budidaya sendiri, budidaya ikan, kemudian berternak sapi, berternak kambing, beternak ayam. Ini sudah dilakukan 10-15 tahun yang lalu, sehingga, ya, Al-Zaitun hanya meminta biaya makan bagi santriwan dan santriwatinya 30.000 lah, ya, dalam satu hari. Itu untuk 3 kali makan, ya, dengan menu yang tentu saja menu yang bergizi, menu yang sehat gitu. Karena semuanya dihasilkan dari kebun sendiri, dari ternak sendiri. Makannya dengan daging, dengan ikan, dengan sayuran, seperti itu. Bahkan ada buah-buahan juga. Di sana ada buah naga, ada mangga, ada pisang, ada pepaya, ada jambu. Seperti itu. Itu sudah dilakukan oleh Al-Zaitun. Itu adalah bentuk ketahanan pangan yang real. Yang real sudah dilakukan. Maka sekali lagi saya katakan bahwa di Indonesia hari ini ada 2 tokoh besar yang sangat concern, ya, kepada satu tentang persatuan dan toleransi, yang kedua adalah tentang pangan. Jadi bangsa Indonesia itu untuk mempunyai kemandirian dalam hal pangan itu bukan sesuatu yang sulit dan bukan sesuatu yang mustahil, ya. Ketika bangsa Indonesia mau turun ke sawah, itu kuncinya.
tidak seperti hari ini yang terjadi. Banyak sarjana-sarjana pertanian, tetapi dia tidak mau turun ke sawah. Banyak sarjana-sarjana pertanian, tetapi justru dia memilih bekerja di perusahaan yang tidak ada hubungan kaitnya dengan apa yang dipelajarinya. Itu banyak sekali. Jadi pesannya adalah, apabila Indonesia ingin memiliki ketahanan pangan atau ingin surplus pangan, maka rakyat Indonesia harus mau turun ke sawah, harus mau bertani, dan pemerintah harus memberikan dukungan penuh kepada para petani. Dukungannya seperti apa? Pengadaan pupuk. Jangan sampai terjadi pupuk sudah turun 1 tahun ya yang lalu, ternyata tidak sampai kepada petani. Maka Menteri Pertanian itu marah-marah. Nah, ini harus diberantas, harus dibasmi. Mafia pupuk harus diberantas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak paham apa itu pertempuran, perang destruktif, ibarat pohon butuh 20 tahun untuk tumbuh, hanya 15 menit untuk tumbangkan. Negara, masyarakat, desa pun, provinsi pun, kota butuh ratusan tahun untuk berdiri dan berkembang. Hancur dalam beberapa menit, hancur dalam beberapa saat. Karena saya mengerti itu, saya terus berjuang, terus memimpin dengan mengajak, mari kita belajar dari sejarah, mari kita waspada, mari kita galang persatuan, mari kita hindari perpecahan, mari kita hindari konflik. Saudara-saudara, ini situasi yang kita hadapi. Di tengah saya diundang di acara ini, saya ingin mengatakan, bukan pengurus Muhammadiyah yang harus terima kasih saya hadir. Saya yang terima kasih, karena saya merasa tidak hanya kehormatan, tapi saya merasa penting bagi saya untuk bisa bicara kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, kepada para guru, kepada para ustadz, kepada para ulama. Ustadz, guru, ulama adalah pendidik bangsa, adalah panutan rakyat, panutan masyarakat. Sekali lagi saya katakan, apa yang kita lihat hari ini, situasi dunia mengajarkan kita, memberi peringatan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita buka televisi, kita buka YouTube, kita lihat apa yang terjadi di hampir setiap negara, apalagi negara Muslim. Lihat, jangan percaya Prabowo. Lihat apa yang terjadi di Gaza. Lihat, anak-anak tidak berdosa. Angka terakhir diperkirakan 5.000 anak di bawah umur 1 tahun mati terkubur
ribuan lagi kita tidak tahu. Belum anak di atas 1 tahun, belum orang tua, belum ibu-ibu. Libanon, jutaan warga Libanon mengungsi, hilang rumah. Tepi barat, saudara-saudara sekalian, belum Ukraina. Ya, Ukraina jauh, tapi perang Ukraina mengakibatkan harga pangan naik di seluruh dunia. Ya, Gaza jauh, tapi itu saudara-saudara kita. Apa poin yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara? Jangan kita anggap damai itu adalah biasa.